Shalom. Ini masalah ini. Burek. Shalom, selamat pagi semuanya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
lagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka pikiran hati kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya, haleluya. Shalom pagi Shalom. semuanya. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 16. Nanti disambung ayat 22 sampai 26. 2 Timotius 2 Ayat 14 sampai 16. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. 2 Timotius 2 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat lidah, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kita lanjut di 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Sampai 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Amin, amin, amin. Sebuah kisah tentang seorang penulis buku, ya, penulis buku rohani. Ia sering menerima hadiah yang menarik dari penerbitnya. Karangan bunga, permen coklat, teh herbal, dan semua itu menyenangkan hatinya. Tetapi sepanjang perjalanan waktu, penerbitnya kemudian mulai mengirimi yang bernama Gail ini hadiah yang membawa dampak yang kekal, yaitu Alkitab tahunan, buku renungan, dan jurnal doa. Ketika Gail menggunakan bahan-bahan rohani tersebut, ia bertumbuh semakin dewasa dalam iman. Ia tidak lagi menginginkan hadiah yang indah-indah dan semakin bertekad untuk memakai hidupnya demi memimpin orang lain kepada Kristus. Hari-hari ini, apa yang Anda inginkan sebagai hadiah dalam hidupmu? Mungkin dalam ulang tahunmu, mungkin dalam kenaikan pangkatmu, dan sebagainya. Ternyata ada satu hadiah yang membawa kedewasaan rohani, yaitu buku-buku rohani tentunya. Alkitab sepanjang tahun, hal-hal untuk
bisa menuntun di dalam doa setiap hari. Nah, itulah yang akan membuat yang diberi hadiah nanti akan bertumbuh semakin dewasa dalam iman. Dan tentunya kalau ia baca ya. Kalau cuma ditaruh ya tidak ada gunanya. Tapi siapa yang kalau diberi buku, hadiah-hadiah yang membawa kekekalan hidup itu mau membacanya ya. Sepertinya hari ini sangat sulit untuk membaca sebuah buku ya. Karena sudah ada e-book online ya. Ada AI yang bisa ditanya ya. Nah, hari-hari ini orang begitu keranjingan gadget ya, sehingga belajar pun dari gadget. Tetapi buku-buku rohani terbitan lawas ya, itu sungguh-sungguh membawa dampak yang menambah iman ya. Bagaimana kesaksian-kesaksian hidup para penulisnya itu sungguh luar biasa. Saya pun juga bertumbuh dalam membaca buku ya, terutama Alkitab. Bertumbuh dalam kedewasaan. Nah, pertumbuhan Timotius di bawah bimbingan Rasul Paulus itu juga ditegaskan pentingnya kedewasaan rohani. Hari-hari ini banyak orang yang menyampaikan renungan firman Tuhan, menyampaikan pengajaran tentang firman Tuhan, tetapi tak berlatar belakang pendidikan yang memadai. Mereka hanya belajar secara autodidak dan belajar dari hamba-hamba Tuhan lainnya yang tentunya dipaparkan secara online ya. Nah, ini hati-hati karena begitu banyak paham-paham yang berseliweran ya, paham-paham yang berjalan di depan kita, paham A, paham B, paham C ya, tanpa kita mengetahui sejarah dan kebenarannya. Semuanya harus dicek dan diacu dalam Alkitab kita yang sudah disahkan di dalam pertemuan-pertemuan bapak-bapak gereja ya. Jadi harus cross check dulu ya, benar enggak ini, apakah benar orang itu boleh bercerai, apakah benar jemaat itu tidak usah membayar persepuluhan, apakah benar pengajaran Yesus itu demikian. Nah, itu harus dicek saudara ya, jangan terus dipercayai begitu saja. Disinilah peranan guru-guru ya, yang menyertai saya renungan pagi hari ini. Ada beberapa guru ya, Bu Foni, Pak Yusak ya, ada lagi siapa, Pak Henry ya, yang mengajar. Tentunya mereka sudah berdasarkan kuliah secara resmi ya, lulus STT minimal ya, supaya apa? Mengerti, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, mengerti apa yang menjadi kritik dan sebagainya. Nah, itu penting. Dulu saya juga merasa, oh sudah ini ya, sudah lulus S1 sekuler, masa harus sekolah lagi. Tetapi ketika saya melihat di televisi itu seseorang berkata ada jalan lain selain Tuhan Yesus untuk menuju ke hidup kekekalan, nah itu saya mulai bingung ya, kok ada paham seperti ini ya. Akhirnya daripada saya ini nanti dipanggil khotbah ya, waktu itu sudah dipanggil khotbah di tempat-tempat persekutuan doa yang kecil-kecilan di pelosok-pelosok ya, bukan di kota besar tapi pinggiran saudara ya, enggak apa-apa. Di situ saya berlatihnya. Nah, itu nanti saya khawatir apa kalau saya mengajar dengan salah ya.
kalau kita mengajar dengan salah, dosen saya berkata, kamu harus meluruskan lagi. Waduh, berarti kalau Anda khotbah dengan salah di 5 tempat, saudara harus kembali ke tempat itu dan membenarkan kembali, meluruskan kembali. Waduh, saya pikir ini gawat ya. Akhirnya bukan karena dosen itu berbicara demikian, tetapi saya sendiri merasa, waduh, saya harus mengajarkan kebenaran, bukan pembodohan ya. Yang benar yang harus diajarkan. Soal jemaat itu mau mengikuti kebenaran atau enggak, itu biar mereka menimbang, karena diberi suatu free will ya dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka manut, taat untuk menjalankan kebenaran itu, tentu mereka bertumbuh secara dewasa ya. Tidak terombang-ambing oleh angin pengajaran. Hari-hari ini anginnya kencang sekali ya. Jadi hati-hatilah, harus belajar Alkitab ini secara fondamennya ya, pondasi sebagai pondasi daripada kalau kita mengajar, kalau kita berbicara tentang kebenaran. Paulus sudah menambahkan pada zaman dulu ya. Ayo kita baca 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu dan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Amin. Kita sebagai hamba-hambanya harus terus terang untuk memberitakan kebenaran, tidak abal-abal atau kurang jelas gitu ya. Kemudian Paulus juga menambahkan, hindari omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ayat 22 sampai 24 kita baca sekali lagi. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus tetap mengajar, sabar, dan dia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Amin, amin, amin. Jadi Paulus pada waktu itu sudah memperingatkan ya, bahwa karena pengajaran-pengajaran itu yang simpang siur nanti akan menjadi satu pertengkaran. Maka dari itu kita tidak boleh bertengkar soal-soal hal-hal mengenai entah itu dogmatika, entah itu mengenai kebenaran firman Tuhan. Ya, hari-hari ini kan banyak itu katanya bedah firman atau bagaimana memperbandingkan kitab ini, kitab itu. Lama-lama bertengkar, saudara ya. Karena itu semua kan ada garisnya sendiri-sendiri, tidak bisa dibenturkan ya. Itu tafsiran manusia terhadap satu agama aja berbeda-beda, apalagi antar agama ya. Terus dipertentangkan, nanti bisa jadi pertengkaran. Maka dari itu kita harus belajar benar-benar dan harus cakap untuk mengajar. Nah, seorang guru harus cakap untuk mengajar. Dan ketika murid bertanya, guru tidak bisa menjawab,
Tidak perlu malu, tetapi minta kesempatan untuk meneliti lagi, mencari jawaban. Bila pun jawaban itu tidak ketemukan, ya sudah, sama-sama berdoa untuk mendapat pencerahan dari Allah. Jadi tidak usah ngeyel, tidak usah bertengkar ya. Nasihat Paulus yang bijak memberikan satu manfaat penting lainnya bagi orang percaya. Pada saat orang-orang menentang Kristus, melihat kedewasaan kita di dalam Kristus, mereka bisa sadar kembali dan terlepas dari jerat iblis ya. Jadi hati-hati, jangan sampai ada pertengkaran mengenai kebenaran firman Tuhan. Jadi bertumbuh dalam Tuhan membawa dampak kekal yang melampaui pengaruh diri kita sendiri ya. Kita bertumbuh itu akan terjadi dalam hidup kita itu kematangan, kedewasaan berpikir ya. Karena itu jangan menunda untuk bertumbuh dalam iman. Orang lain juga akan menikmati manfaatnya. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman? Yaitu dari pembacaan kitab-kitab dari Alkitab, dari Alkitab, bacaan Alkitab setahun, ada yang Alkitab untuk yang sudah diberi keterangan-keterangan ya. Nah, itulah kita harus belajar dari buku-buku yang satu sama lain bisa saling mendukung ya. Tentunya buku-buku itu juga diperiksa apakah buku itu sesuai, atau ya banyak juga buku-buku yang menuliskan hal-hal kesesatan ya banyak juga gitu ya. Bahkan ketika kita kuliah, kita juga disuruh baca buku-buku yang menyebabkan pemahaman-pemahaman akan menjadi berbeda ya. Banyak teologi kontemporer yang kita juga harus belajar bagaimana teologi yang modern ini berkata-kata tentang Kristus ya. Maka pagi hari ini ayo kita jangan males untuk belajar ya. Sampai usia kapanpun belajar ya Pak Gem. Ya. Bahkan ketika kita ini sudah nggak bisa bekerja secara fisik, ada satu hal yang kita bisa tenggelam di dalamnya, terjun di dalamnya, yaitu membaca atau belajar firman Tuhan ya. Itu tidak ada selesainya ya. Jadi saya apresiasikan penghargaan saya buat para pengajar ya. Mungkin di sini ada guru-guru yang saya tidak tahu atau belum mengenal, sehingga mereka namaku kok tidak disebut, bukan itu maksudnya, tetapi guru-guru itu sungguh perlu diapresiasi, yaitu dihargai. Amin. Jadi lebih dihormati ya, dan juga guru-guru harus memperhatikan pengajarannya supaya tidak menjadikan orang tersesat. Ada amin? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan. Ya, kami mau Kau pimpin sehingga kami tumbuh menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, hamba-hamba Tuhan yang benar, sehingga kami bisa menghindari atau keluar dari hal-hal yang buruk itu. Semua karena Engkau yang memimpin, Engkau yang membimbing kami sehingga kami tumbuh menjadi hamba-hamba-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa pagi hari ini untuk para guru yang mengajar, baik itu di bidang sekuler maupun di bidang kerohanian, supaya mereka mengajar dengan kualitas yang bagus. Mereka tidak merasa berhenti untuk belajar, tetapi mereka juga harus tetap belajar sampai Tuhan panggil mereka pulang. Tuhan, kami percaya bahan-bahan pengajaran itu banyak dan memang tidak murah.
tetapi kami percaya Engkau menyediakan bagi kami ilmu pengetahuan yang tersedia, yang tersembunyi. Engkau singkapkan bagi kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami Bu Foni, Pak Henry, Pak Yusak yang menjadi guru dalam pengajaran firman Tuhan, Tuhan tolong mereka agar mereka dapat memakai hidup mereka untuk bersaksi tentang Kristus, untuk mengajar kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bagi mereka mungkin itu merasa berat, bagi mereka itu mungkin merasa sesuatu yang banyak menyita waktu mereka, tetapi biarlah mereka dengan sukacita belajar dan mengajar. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang sedang selesai operasi dan sedang dalam pemulihan, ponakannya Bu Fen Simalinda yang akan periksa ke rumah sakit, juga rekan-rekan kami yang lainnya, Bu Ponjol yang habis operasi katarak. Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyembuhkan mereka, menyediakan dana, dan menyediakan waktu yang indah untuk mereka berproses menjadi sehat. Kami juga berdoa bagi negara dan bangsa Indonesia supaya tetap ada ketentraman, kedamaian di negara ini. Walaupun ancaman-ancaman begitu banyak mengenai gempa bumi, banjir, cuaca yang tidak menentu, juga masalah-masalah di pemerintahan kami, Tuhan. Engkau yang menyelesaikannya bagi kami. Engkau yang melindungi jiwa-jiwa di Indonesia terhadap ancaman gunung-gunung berapi, gempa bumi, dan sebagainya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, terima kasih. Bu Foni, Pak Paulus, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Ineke, Pak Yusak, Pak Saiman, Bu Saiman, Bu Titik, Bu Viken, Fen, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Rima, Pak Anton, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, Bu Lasma, dan si baby kecil. Terima kasih sudah bergabung setiap hari. Bu Rita Herawati. Oke, semua yang nanti siang, Bu Anggawati, Bu Yeni, Hartadi, Bu Lili, semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Terima kasih sudah senantiasa bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. See you tomorrow guys. Haleluya. Haleluya.